Selamat pagi pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini kita berdialog terkait kepariwisataan di Kabupaten Cianjur. Tentunya bagaimana di suasana COVID-19 ini agar bisa menjaga protokol kesehatan. Dan di samping saya sudah hadir Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur, Bapak Yudi Ferdiana ATD MM. Dan di sampingnya lagi Bapak Luki sebagai pengelola kawasan wisata di Dejon Kabupaten Cianjur. Kita ikuti bincang-bincang bersama Bapak Kadis Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Bapak Yudi Ferdiana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luki, dua-duanya kabar baik ya, Pak? Alhamdulillah, Ya, sehat. yang penting sehat, Pak. Ya. Itu. Pak, kita ngomong-ngomong berbicara tentang COVID-19 di kita ya, masih terus berlangsung, bahkan masih ada yang reaktif, yang positif ya. Ini dalam suasana COVID-19 di Kabupaten Cianjur, tentunya Pak Yudi sebagai Kadis Pariwisata untuk menata pariwisata, untuk mengembangkan, dan tentunya banyak kunjungan wisatawan baik dari mancanegara maupun lokal ke wilayah Kabupaten Cianjur. Terkait untuk kunjungan ini, penerapan protokol kesehatan sejauh mana nih, Pak? Baik. Terima kasih Pak Yan, Ya. Pak Luki. Memang terkait dengan pandemi COVID ini pada sektor pariwisata di Kabupaten Cianjur, tentu saja sama dengan di daerah lain ya, terhadap penyelenggaraan pariwisata berdampak. Nah, namun kami sudah beberapa bulan ke belakang senantiasa melakukan pembinaan dan koordinasi dengan PHRI. Ini Pak Luki selaku perwakilan dari PHRI, Pak Yan ya, untuk bisa menerapkan protokol kesehatan pada setiap destinasi wisata, restoran maupun hotel. Ini tentunya dalam rangka penyelenggaraan pariwisata. Ya. Karena kelihatannya dengan sekarang masih terjadi kasus COVID dari Cianjur, memang kami berkeinginan bertekad bahwa nanti kalau terjadi kunjungan wisata tidak terjadi pada sektor pariwisata. Makanya kami sering berdialog dengan PHRI bahwa Anda harus melakukan di antaranya misalnya membuat SOP ketika wisatawan datang ke destinasi hotel atau restoran, kemudian juga menyediakan perlengkapan protokol kesehatan, kemudian juga membuat teguran-teguran bila mana ada kerumunan, dan ini memang alhamdulillah sudah terlaksana Pak Yan. Kami bersama-sama dengan tugas COVID-19 Kabupaten Cianjur melakukan pengawasan bagaimana penerapannya, dan alhamdulillah jadi beriringan penyelenggaraan pariwisata berjalan itu juga didukung oleh penerapan protokol yang ketat. Artinya wisata jalan tetapi tidak menjadi kasus baru di tempat wisata ini. Karena untuk mengembalikan perekonomian kembali kita supaya bangkit memang harus diawali dari situ. Karena pariwisata itu perekonomian sektor pariwisata bangkit tatkala kunjungan wisata meningkat ya Pak Luki ya. Jadi kalau tanpa wisatawan kita juga lemah. Makanya kami dengan Pak Luki ini dengan PHRI dan beberapa destinasi selalu menerapkan protokol, dan alhamdulillah Pak Yan sekarang sudah mulai pergerakan wisata mulai naik. Kemudian juga dari sisi pengawasan kemarin ketika libur panjang itu dilakukan rapid test bagi para pengunjung, alhamdulillah sektor pariwisata tidak terdapat yang reaktif. Amin kalau gitu ya. Berarti cukup menarik Pak ya untuk terkait COVID kan di Cianjur saat ini semakin meningkat. Masih ada aja yang terkonfirmasi ada aja. Nah, tapi tadi Pak Kadis bilang bahwa tentunya tidak luput dari protokol kesehatan ya. Nah, untuk pengembangan sendiri Pak Kadis di Cianjur kan banyak potensi wisata, tidak hanya khusus di wilayah ini, di hutan kota, banyak ada Pananwangi, ada Curug Citamur. Untuk pengembangan kedepannya ini seperti apa nih Pak? Baik. Memang kami sudah punya rencana ke depan, ada strategi yang kami akan terapkan, bahwa yang pertama adalah tetap kita mengembangkan destinasi wisata yang saat ini sudah berkembang dengan baik.
sudah dikelola dengan baik, sudah tersedia dengan seluruh pelayanan kepada wisatawan. Itu strategi kami itu melalui promosi ya Pak ya. Jadi nanti untuk seperti yang saat ini sudah berjalan dengan baik, contoh misalnya di Taman Bunga Nusantara, kemudian di Sepiles, kemudian di Kebun Raya Cibodas, Poklan yang lain, ini kami lakukan promosi. Nah, promosi juga itu tetap kita tidak melepas dari penerapan protokol COVID-19. Kita sampaikan promosi wisata di daerah kita, bahwa daerah kita aman. Nah, kemudian juga wisatawan juga tanya amannya seperti apa. Nah, ini dari pihak PHRI ini banyak menyampaikan pesan-pesan mengenai pengelolaan wisata dan hotel dan restoran mengenai penerapan, Pak. Jadi itu diketahui oleh masyarakat untuk bisa yakin bahwa kalau kami bermain ke Cianjur, menginap di Cianjur ataupun makan di Cianjur, kuliner dalam kondisi aman. Nah, tentu saja ini juga harus dilakukan pengawasan terus-menerus karena mengendalikan orang yang begitu banyak itu sulit, Pak. Tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Pengawasan juga harus terus-menerus, sementara tenaga yang ada juga terbatas. Betul. Gitu. Nah. Kemudian strategi yang kedua kami yaitu akan mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang memang saat ini sudah terdeteksi akan meningkat. Nah, kami juga diantaranya akan mengembangkan destinasi Pandanwangi. Pandanwangi itu merupakan wisata edukasi. Nah, kemudian juga kita akan mengembangkan potensi beberapa curug yang memang saat ini sangat indah. Curug Citambur, Curug Cikondang, itu kita akan mudah-mudahan tahun depan kalau tidak ada arah rintangan kita bisa tingkatkan kembali. Amin. Kemudian juga untuk yang situs megalit Gunung Padang, itu kami juga berkoordinasi dengan pihak provinsi. Kemudian juga untuk wisata religius yang saat ini sudah berjalan yaitu makam dalam Cikundul, itu kami tetap akan tingkatkan pelayanannya. Dan untuk yang ketiga adalah pengembangan yang potensi-potensi yang memang sudah ada potensi tapi belum bisa berkembang. Nah, ini wisata rintisan. Nah, jadi hanya sifatnya lokal. Nah, itu sudah kami identifikasi dan kemudian nanti kita akan kaji kembali seperti apa bentuk nanti akan dibuat untuk yang wisata-wisata yang lokal seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Kadis dari Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, dan di samping ada dari PHRI Bapak Luki. Ini tadi Pak Kadis sudah menjelaskan untuk pengembangan. Nah, tentunya dari PHRI sendiri ada feedback. Bagaimana nih feedback dari PHRI untuk pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri, Pak Luki? Baik, terima kasih Kang Ian. Pak Kadis mohon izin atas kesempatannya. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya Dinas Pariwisata, dan kami selaku pelaku pengusaha yang ada di seputaran Cianjur, Cipanas, selalu melakukan penerapan protokol kesehatan. Itu yang paling penting, Pak, karena memang kita masih di dalam masa COVID-19. Jadi mulai dari garda terdepan sampai di belakang pun itu kita selalu wanti-wanti kita harus laksanakan protokol kesehatan bagi para pengunjung, Pak. Pada pengunjung yang berwisata ke sekitaran Cianjur, Puncak, Cipanas, itu kami selalu mengingatkan protokol kesehatan harus dijalankan. Jadi memang untuk sementara ini kita harus tekankan itu karena untuk mengurangi atau bahkan sampai menghilangkan sekali untuk COVID-19, Pak. Ya, kemudian untuk pengembangan ke depannya sekali lagi kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk situs Gunung Padang. Nanti ke depannya kita akan mungkin membuka kuliner di sana mungkin, Pak, ya. Jadi tempat-tempat wisata yang memang memfasilitasi dari segi makanannya, kemudian makanan khas Cianjur juga nanti kita munculkan juga. Omsetnya juga kita munculkan juga, sehingga akan membantu untuk pendapatan asli daerahnya, khususnya pemerintah daerah Cianjur. Dan kami pun mohon petunjuk Pak Kadis, jadi selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata untuk kedepannya seperti apa, kemudian kita lakukan dan jalin kerjasama mutualisme yang memang berkesinambungan terus sampai mudah-mudahan cepat-cepat habislah COVID-19-nya. Amin. Semoga ya itu aja. Membantu PAD ya.
Betul, itu yang memang kita harus tingkatkan ke depannya, Pak. Yang termasuk di Dijon ini pun karena memang kami ini hutan wisata yang berada di tengah kota, Pak. Jadi memang kami tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun keadaan kami memang sudah alami dan pengembangannya ke depannya lebih alami lagi karena ini satu-satunya memang di Cianjur ini kemudian bekerja sama dengan yang lainnya juga hotel-hotel lain juga banyak yang bagus memang di Cianjur khususnya di puncak di Cipanas juga banyak. Nah kemudian untuk meningkatkan kembali daripada pendapatan asli daerah gitu Pak. Saya pikir itu aja. Sudah dijelaskan sama Pak Lutfi Ya. untuk berkoordinasi dengan pariwisata ya. Betul. Ini apa lagi nih yang ditata untuk di sini Pak Lutfi? Ini kan di tengah hutan. Betul. Ada satu tempat yang memang cukup indah gitu. Iya. Apalagi yang mau ditata di Dijon? Jadi memang untuk sementara ini kami secara perlahan-lahan ya Pak Kadis karena memang dengan adanya deraan daripada COVID-19 ini, jadi perlahan-lahan kita tetap akan mempertahankan lahan hijau, Pak. Tetap akan mempertahankan lahan hijau. Kemudian kami juga akan menciptakan homestay yang memang sangat bernuansa alami. Jadi memang itu kita harus pertahankan, Pak, karena memang udara yang segar itu hanya didapat memang di tempat-tempat yang alami seperti di hutan tengah kota Dijon ini. Saya pikir itu, Pak. Ya. Pak Lutfi terima kasih. Saya kembali ke Pak Kadis Parpora ya, Bapak Yudi Perdiana ATD MM. Tentunya ini Pak Kadis ini sudah berpengalaman di pariwisata. Nah kemarin ketika talkshow di RRI, saya memantau mendengar ada salah satu warga menanyakan tentang pengembangan kuliner di Pandanwangi. Ini Pak Kadis, kemarin saya menyimak di jalan bahwa ada salah satu warga Cianjur bertanya terkait kuliner di Pandanwangi. Ya, betul, ini betul. Bagaimana nih Pak Kadis? Ya, jadi memang kemarin sudah saya sampaikan, saya masih ingat yang bertanya itu Pak Riki kalau tidak salah. Jadi memang di Pandanwangi itu kita lakukan pembangunan bertahap. Ya. Nah tahap pemenuhan untuk kuliner itu belum sampai ke sana. Jadi kami tahun ini dan 2 tahun sebelumnya sudah meningkatkan aksesibilitas dulu, sudah baik. Kemudian yang utamanya itu kemarin baru sektor depan sebagai entrance-nya. Nah kemudian tahun depan baru kita akan mencoba melengkapi dengan edukasi intinya. Nah jadi itu yang justru yang paling inti itunya. Di sana itu kita akan membuat semacam museum edukasi. Nah, museum edukasi, kemudian juga kita akan membuat untuk praktek di lapangan di sawah ketika para pengunjung ingin mencoba bagaimana mengelola padi. Kemudian juga di sana ada lasernya. Nah, dan ada tempat kulinernya. Nah, jadi mohon bersabar. Jadi sengaja untuk Pandanwangi ini saya tidak berani mempromosikan secara jor-joran karena memang belum selesai. Nah, untuk ke depan mudah-mudahan tahun depan kita bangun 2022 itu kita sudah mulai bisa menjual kembali dan bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Karena di sana ada sarana edukasinya, ada kulinernya, kemudian ada penginapannya bagi yang ingin menginap, ada camping groundnya dan glampingnya juga ada. Jadi 2 hal. Jadi itu ya ini saya mudah-mudahan optimis lah nanti ke depan ini bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh masyarakat menjadikan salah satu destinasi unggulan di Cianjur ya. Kira-kira seperti itu. Itu pemirsa RRI.net tadi sudah dikupas oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga bahwa bersabarlah untuk kuliner dan tentunya ini akan terus dikembangkan. Tadi sudah dengar untuk saat ini untuk pengembangan destinasi terkait edukasi ya di Pandanwangi. Jangan lupa ke Pandanwangi di Warung Kondang Cianjur, tepatnya di Jamudipa ya Pak Kadis. Tegalega itu ada wisata Pandanwangi. Kita bisa belajar bagaimana cara menanam padi Pandanwangi. Di sana dibimbing oleh para wisata. Pokoknya kalau muda-mudi orang Bandung, Jawa Barat, pokoknya datang aja ke Pandanwangi. Jangan lupa di sana banyak untuk selfie. Terima kasih Pak Kadis. Baik, dan satu lagi pesan lah.
Bagi seluruh pemirsa mungkin Ya. sebentar lagi kita juga akan menghadapi libur panjang. Ya. Nah, libur panjang dan libur panjang ini tentu saja akan dimanfaatkan salah satunya adalah berwisata. Ya. Saya berpesan silakan berwisata dengan tetap menjaga protokol kesehatan. COVID kesehatan 19. Ya. Jadi selalu kita mengetahui daerah mana yang kita kunjungi, selalu mewaspadai protokol apa yang dilaksanakan di sana, patuhi, dan tentu saja kita harus menjaga tubuh kita, meningkatkan imunitas kita, Ya. sehingga kita tidak langsung terserang oleh COVID-19. COVID-19. Dan yang terpenting dengan wisata itu kita menjadi bahagia dan bisa memulihkan kesehatan, Baik. dan salah satunya mangga silakan datang ke Cianjur. Ya. Ada wisata pemandangannya, menginapnya, kulinernya. Ya. Kami ajak ke seluruh warga untuk datang ke Siap, Cianjur. siap. Terima kasih Pak Kadis. Ya. Nah, itu tadi ajakan dari Kepala Dinas Pariwisata Kemudaan dan Olahraga Bapak Yudi Ferdiana ATD MM. Tentunya jangan lupa ke wisata Cianjur. Tapi jangan lupa pesan Ibu 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian hasil wawancara bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur Bapak Yudi Ferdiana dan tentunya didampingi oleh dari PHRI Bapak Luki. Terima kasih, sampai jumpa.